Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Kembali kita ketemu hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya ada berkat spesial yang diberikan kepada kita semua. Kita akan nikmati berkat ini menjadi kekuatan yang baru untuk kita melangkah di hari-hari ini. Kita tidak akan takut, kita tidak akan gentar, karena Tuhan kita yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, siapkan dirimu, siapkan hidup kita semua. Kita akan masuk dalam ibadah. Ayo semua, kita akan tunduk kepala, kita berdoa untuk ibadah yang akan kita lewati pada hari ini. Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan boleh kumpulkan kami kembali. Baik kami ada di tempat ini, kelompok yang kecil maupun umat-umat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja berada. Tuhan, kami rindu memberikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan hadir Tuhan bersama dengan kami. Bagi umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Dan sukacita Tuhan Engkau munculkan dalam hidup kami semua. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, pengagungan hanyalah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan masuk lebih dalam lagi, membawa pujian kami, penyembahan kami hanya kepada Tuhan. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang besar, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita berkata, Tuhan, Engkau jauh, tetapi kita percaya Dia begitu dekat dengan kita. Sebab itu mari kasih pujian, kasih penyembahan yang terbaik kepadanya. Puji Tuhan. Sama kita nyanyikan pujian ini. Bapa pegang tanganku, Bapa pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa pegang tanganku, kami rindu Tuhan waktu kami beribadah kepadamu. Kami boleh menikmati akan indahnya bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau terang yang membuat kami bisa melihat jauh ke kebenaran-Mu, Bapa, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Untuk
untuk selamanya. Ini kerinduan kami Tuhan. Bapa, pegang tanganku, haleluya. Aku rindu saat teduh bersamamu, dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa pegang tanganku, Bapa pegang tanganku, di dalam hati, haleluya. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa, lebih dari nafasku, ya Bapa, kami perlukan kasih-Mu Bapa, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa yang baik. Puji Tuhan. Untuk selamanya. Bapak Ibu yang ada di rumah, di mana saja Anda berada, Bapa kita dalam nama Yesus, Dia sangat mengerti dengan kita. Waktu kita sementara menyanyikan pujian ini, sementara kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau Bapak Ibu boleh berdiri, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan kembali menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Ini kerinduan kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di sampingku Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan. Sekali lagi kita katakan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa,
berjalanlah di sampingku Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Sembah Tuhan, mari kita puji Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, dan kesempatan untuk hari ini kita meninggikan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Dia Bapa kita yang besar, Dia Bapa kita yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. 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 Kita katakan haleluya. Kita katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita angkat dua tangan kita. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Senang sekali ada dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita membuka hati kita semua untuk Roh Kudus turun dalam hidup kita, masuk dalam hidup kita semua. Roh Kudus sebagai kekuatan kita, Roh Kudus sebagai penolong kita. Glorianya bagi-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah, kami buka hati kami. Roh Kudus, Yesus Tuhan, kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, sebentar kami akan bersorak lebih lagi, bertepuk tangan. Kami akan berlompat hanya bagi Tuhan. Roh Kudus kekuatan kami. Haleluya. Di altar-Mu, Bapak Ibu saudara-saudara katakan, ku buka hati. Mari yang ada di rumah, di mana saja Anda berada, Anda sementara ada di depan layar kaca, televisi, laptop, dan handphone. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Ayo sama-sama dengan suara yang paling keras, mari kita katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
menyembah di altarmu, di altarmu, menyembahmu, di altarmu, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Dahsyat Tuhan kita. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa hari ini. Tepuk tangan semua dengan musik, ayo kita tepuk tangan. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, senang hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersorak lebih lagi, bertepuk tangan lebih lagi, kalau boleh kita melompat lebih lagi. Ajak teman-teman, saudara-saudara yang masih di seputaran kita. Kita dari ruangan ibadah di rumah saudara, kami di tempat ini kelompok yang kecil, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Oke, tetap tinggal berdiri yang ada di rumah. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku haleluya, sama-sama kita bersuka. Oh, yang girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Gloria bagi-Mu Tuhan. Kembali kita katakan, ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, kembali dari atas kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Mari lambaikan tanganmu, katakan, Dia girang, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Tetap lambaikan tanganmu Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka. Oke, Dia girangkanku, katakan, Dia girangkanku. Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah, tepuk tangan. Tepuk tangan boleh di atas kepala kita. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Kita telah
bersuka cita hari ini. Bersuka karena kebaikan Tuhan. Bersuka karena Dia memberikan kepada kita kesempatan untuk hari ini. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Lagi katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan. Kita bersuka. Sama-sama kita bersorak. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Kita bersuka cita. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang. Haleluya. Kembali kita berkata sama-sama. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Terima kasih Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan. Kembali hanya di dalam Tuhan. Yo, sama-sama Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka cita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari kita bersuka. Ada orang bersuka cita, ada senyum di wajah. Haleluya. Ada senyum di wajah kita. Di tengah-tengah masalah yang begitu banyak, tapi tetap bersuka cita dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama sekali lagi. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka cita. Bersuka dalam sekarang. Haleluya. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang katakan lagi. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka. Haleluya. Kita bersuka cita. Haleluya. Karena Dia gunung batu kita. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Yang menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Saudara katakan, tangan Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kembali kita katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kami tidak ragu, karena Kau menjamin hidup kami Tuhan.
Kau keselamatan kami, dan Kau pembela kami. Wah, terima kasih Tuhan. Walau badai menerpa, namun takkan Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau gunung batu kami Tuhan, Engkau kota benteng kami Tuhan, Engkau tanduk keselamatan kami Tuhan. Bersamamu Tuhan, kami tidak akan goyah, kami tidak akan gentar. Haleluya. Saat badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Semesta alam memuja Engkau. Semesta alam. Sekali lagi katakan, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang benar. Amen. Boleh katakan haleluya Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah. Haleluya. Boleh katakan lagi haleluya keras. Haleluya. Boleh lebih keras lagi Bapak Ibu saudara-saudara. Oke. Kita sudah memberikan bagian kita kepada Tuhan, pujian kita, penyembahan kita. Dan ada bagian Tuhan sebentar yang akan diberikan kepada kita, yaitu firman. Firman Tuhan akan membangkitkan iman percaya kita menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, sakit, penyakit. Tapi kita yakin firman Tuhan itu jawaban dalam hidup kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu di rumah, silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hidup kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun menolongku. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kembali dari atas kita katakan sama-sama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Tidak ada di tempat yang lain. Dunia tidak menawarkan rasa damai bagi kita. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Hanya dalam Yesus ada rasa damai. Yakin percaya, Dia yang menghibur kita semua, dan Dia yang menolong kita semua. Hanya Yesus jawaban. Semua kembali kita berdiri Bapak Ibu yang ada di rumah, dan kita katakan sama-sama. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia ada ketenangan, walau hidup
penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong, hanya Yesus. Sekali lagi sama-sama kita katakan dengan penuh penyerahan total kepada Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hati kami tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Mari katakan hanya Yesus, oh hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban. Sekali lagi hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Segala pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu, karena ada waktunya badai datang menerpa, ombak bergelora datang dalam hidup kami. Tetapi kami bangga karena Yesus adalah jawaban dalam hidup kami. Sebab itu pada saat ini kami datang, kami sembah, muliakan dan agungkan Tuhan. Karena hanya Tuhan sandaran kami, hanya Tuhan penolong kami yang sungguh. Dan saat ini kami ada di hadirat-Mu, kami boleh keluar sebagai pemenang, bukan oleh kuat dan gagah kami. Semata-mata ini hanya oleh kemurahan Tuhan yang mengaruniakan kami kekuatan dan mengaruniakan kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi kami sekalian. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan dan rindu untuk melakukan firman. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Kembali kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mempunyai satu keyakinan. Jika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami pengalaman yang indah. Karena jika kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan melihat keadaan kita, Tuhan memuaskan kebutuhan hati kita. Dan lebih dari itu, Tuhan yang kita sembah siang dan malam adalah Tuhan yang menilik apa yang kita butuh, apa yang kita perlu. Dan Dia akan menjawab segala doa kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian dalam kasih Kristus, kita akan membaca, kiranya saat ini kita menerima berkat dari firman Allah. Kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bunyinya sebagai berikut. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham.
Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Terpujilah Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan ini tidak selamanya jalan ini mulus. Dan kita berjalan pada jalan bebas hambatan. Tetapi banyak lika-liku di dalam perjalanan kehidupan ini yang harus kita alami dan kita lalui di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara melihat dalam pasal 26 dari kitab Kejadian, timbul kelaparan di negeri itu dan diberikan keterangan ini bukan kelaparan yang pertama. Jadi pengalaman ini bukanlah pengalaman yang baru, tetapi pengalaman yang sudah berulang kembali. Saudara-saudara, karena tadi saya mengatakan bahwa kehidupan kita di dalam dunia tidak selamanya jalan ini mulus. Tetapi ada waktunya, ada lika-liku perjalanan yang harus kita jalani. Saya pernah mengatakan, ada waktunya kita harus menuruni lembah yang terjal. Tetapi ada waktunya juga kita harus mendaki tebing yang tinggi. Tetapi jika Tuhan ada bersama kita, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara melihat dalam ayat ini timbul kelaparan. Dan ini bukan kelaparan yang pertama, tetapi yang sudah terulang lagi. Saudara-saudara, kita hidup di tengah-tengah keadaan. Adalah yang lain mungkin ada kelaparan. Saudara, kalau saudara melihat, bukan di tempat ini, di tempat yang lain. Ada yang tiba-tiba jatuh pingsan. Bukan jatuh pingsan karena COVID-19. Tetapi karena sudah tidak makan. Berarti karena kelaparan. Saudara sekalian dalam kasih Kristus. Pelbagai hal yang datang dalam kehidupan kita. Apalagi kita ini sudah bulan yang kedua. Ada banyak kesulitan yang harus dihadapi. Untuk beribadah saja kita tidak dapat lagi beribadah bersama-sama dalam satu gereja. Jikapun ada kedukaan, tidak banyak yang boleh datang melayat. Tidak ada lagi yang mengadakan hari-hari ulang tahun. Apalagi pesta pernikahan. Ada 2 pasangan yang saya tahu, mereka akan menikah. Semua sudah diatur dengan baik dan diperkirakan acara demi acara berjalan dengan baik. Restoran sudah dibayar, 100% sudah dibayar. Dan lain-lain. Tetapi ternyata karena COVID-19 tertunda. Tertunda karena saya harus hadir dan harus mengadakan pemberkatan nikah. 2 minggu tertunda. Sesudah itu 1 bulan tertunda. Jadi kemudian mengambil kesimpulan menikah sekalipun pestanya kemudian. Nah ini sekalipun pesta, tetapi pesta yang tertunda yang sudah direncanakan sekian lama. Anak-anak tidak ke sekolah. Yang mahasiswa juga tidak kuliah. Yang mencari nafkah
tidak dapat mencari nafkah sebebasnya. Saudara-saudara, jika timbul kelaparan, dan bukan itu kelaparan yang pertama. Bukankah kita sekarang ini tidak kelaparan, tapi mungkin banyak kesulitan yang lain. Banyak kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi. Saudara sekalian dalam kasih Kristus, dalam hal ini kita dengar firman Tuhan. Ayat yang kedua, Tuhan menampakkan diri dan berfirman. Firman Tuhan itu adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Sebab itu sekalipun kita tidak ke gereja, sekalipun kita tidak berkumpul bersama-sama, tapi setiap hari kita boleh menikmati firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini 3 kali siaran, jam 8, jam 11, dan jam 4 sore. Setiap hari dari Senin sampai Sabtu setiap jam 5 sore. Itu baru dari satu gereja. Belum dari gereja-gereja yang lain. Saudara-saudara sekalian, ada asupan untuk kerohanian kita. Sehingga kita tetap boleh mendengarkan firman Tuhan. Di tengah-tengah masa kelaparan, Tuhan itu adil, Tuhan turun dan berfirman. Begitu juga kita pada saat-saat ini. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Karena usaha, mata pencarian, pekerjaan, dan lain-lain semua harus mengalami hambatan. Saudara, tetapi sekali lagi, jika Tuhan ada dan Tuhan menyampaikan firman, firman Allah adalah jalan keluar yang kita boleh jalani. Sehingga kalau jalan ke samping kanan tertutup, jalan ke samping kiri tertutup, jalan ke belakang tidak boleh balik ke belakang, apalagi mau tembus ke depan. Tetapi kalau ada satu jalan tertutup, Tuhan mampu membuat jalan, begitu banyak jalan yang terbuka. Tapi dengar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah jalan utama untuk kita menerima kelepasan, pertolongan, dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam ayatnya yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ishak taat kepada firman Tuhan. Karena dia taat kepada firman Tuhan, kita membaca dalam ayat 12, Ishak menabur benih. Kalau kita taat kepada kehendak dan firman Tuhan, saudara, bekerja dan berdoa. Kita sudah berdoa, Tuhan sudah tunjukkan kita jalan yang harus kita tempuh. Kita harus bekerja. Dan ayat 12 mengatakan, pada tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Wow. Kita melihat karena apa dia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab Ishak diberkati oleh Tuhan. Kita ikut kehendak Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Kita diberkati dan mendapat berkat yang berlipat-lipat kali ganda. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama
kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Karena apa? Melakukan firman Tuhan. Ayat 13 katakan menjadi kaya. Kian lama, kian kaya sampai top menjadi sangat kaya. Menjadi sangat kaya. Nah, ini menimbulkan kecemburuan dari orang lain. Kita membaca ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Orang Filistin cemburu. Banyak kali kalau kita diberkati, ada yang cemburu. Bukan hanya manusia yang cemburu. Yang paling cemburu itu iblis. Karena kita tidak mengikuti kehendaknya. Jika kita melakukan firman Tuhan, kita diberkati. Jadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Bukan hanya kaya saja dengan harta benda yang bertimbun-timbun. Tapi ada damai. Ada sukacita sepanjang jalan kehidupan ini. Kehidupan kita berlimpah. Limpah dengan kasih karunia. Limpah dengan damai dan sejahtera. Sehingga kita jalan kemana saja. Kita diberkati oleh Tuhan. Sehingga Filistin dunia ini iblis cemburu. Dan kalau iblis cemburu, saudara-saudara, kita melihat iblis itu menutup sumur-sumur. Sumur-sumur itu adalah sumber air, dan itu merupakan sumber berkat. Saudara-saudara, tetapi kalau Allah memberkati, tidak dapat ditahan-tahan. Kalau berkat itu diberikan oleh Tuhan, haleluya. Sumur yang ditutup boleh menjadi sumur yang mengalir, memberikan air kepada semua yang merasa haus di tengah-tengah kekeringan. Saudara-saudaraku sekalian, dan kita melihat apa yang harus kita laksanakan. Kalau kita disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara, ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Banyak tantangan, banyak yang cemburu, banyak hambatan, ada banyak tekanan, apalagi sekarang ini. Tidak menjadi rahasia lagi, tapi rahasia umum. Kita berada pada masa kesulitan yang besar. Kita belum tahu apa yang akan jadi di hari-hari yang mendatang. COVID-19, seorang teman dari Jakarta mengatakan dia mengalami ini, tapi ada mujizat yang dia alami. Sesudah beberapa hari dia berada di Wisma Atlet. Dia hanya menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sampai puncak pada satu hari dia sangat dekat dengan Tuhan. Karena dia adalah hamba Tuhan. Tiba-tiba dia melihat di sekelilingnya warna putih, semua warna putih. Tapi pada hari itu mujizat Allah terjadi dalam hidupnya.
Mujizat Allah terjadi. Dan kemudian dinyatakan dia sembuh total. Tetapi saudara-saudara, sekarang apa lagi yang menyusul? Demam berdarah. Baik di Jakarta, ada yang masuk rumah sakit karena demam berdarah. Bukan saja di Jakarta, di Manado tadi malam ada juga yang menelpon minta didoakan demam berdarah. Karena diperkirakan sesudah COVID-19 ada demam berdarah. Kita belum tahu apa yang akan jadi. Tapi sekali lagi firman Tuhan sangat penting di dalam kehidupan kita. Utamakan kita cari firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Firman Tuhan dia adalah Allah sendiri yang akan turun dan bicara di dalam kehidupan kita masing-masing. Firman Allah katakan jangan takut. Karena kita disertai oleh Tuhan. Kita ditolong oleh Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Kita boleh menikmati mujizat demi mujizat. Bukan karena kita baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tapi semata-mata hanya oleh anugerah Tuhan. Jika kita telah mengalami pertolongan Tuhan. Dilepaskan dari sakit penyakit. Diberkati dalam segala kebutuhan hidup. Kita berhasil di sekolah. Menyelesaikan kuliah dengan baik. Banyak keberhasilan yang kita telah raih. Saudara, jangan berhenti sampai di situ. Ayat 25 mengatakan. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Pengucapan syukur. Kalau kita menerima kemurahan Tuhan, ada yang waktu mau memanggil nama Tuhan, berada dalam kesesakan, berada dalam kebutuhan yang mendesak, menangis-menangis datang kepada Tuhan. Tetapi setelah badai berlalu, boleh menerima pertolongan Tuhan. Lupa. Tapi kita melihat Ishak mengambil satu tindakan yang tepat ayat 25. Mendirikan mezbah. Mengucap syukur kepada Tuhan. Dan memanggil nama Tuhan. Puji Tuhan. Dirikan mezbah. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau dengan keadaan tubuh yang sehat kita boleh ada. Sampai hari ini. Buat mezbah. Ucapkan syukur hanya kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan di dalam doa. Berikut dikatakan. Dia memasang kemah dan menggali sumur. Sesudah kita menerima pertolongan Tuhan, yang paling utama buat mezbah untuk menyenangkan hati Tuhan. Berikut memanggil nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Masih ada banyak kebutuhan yang kita perlu dari Tuhan. Masih ada banyak hal yang kita akan alami dan jalani pada tahun-tahun yang akan datang. Jangan lupa, bangun mezbah, panggil nama Tuhan, dan pasang kemah di situ. Berarti akan selalu ada di hadirat Allah. Dan yang terakhir, gali sumur. Gali kebenaran firman Allah. Ada sungai-sungai nikmat dari Tuhan. Ada sumur-sumur yang mengeluarkan pancaran air yang kita boleh nikmati. Sehingga kita tidak hidup dalam kegersangan. Tapi kita ada dalam hadirat Allah. Dari hari datang ke hari.
Musim kelaparan silih berganti. Wabah silih berganti. Tekanan silih berganti. Tapi jika kita disertai Tuhan, kita diberkati. Dan jika kita diberkati Tuhan, berkatnya berkelimpahan di dalam kehidupan kita bersama. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Di tengah-tengah kegersangan. Di tengah-tengah penyakit yang merajalela. Di tengah kekurangan pun juga di tengah kelaparan. Kita boleh menikmati hadirat Allah. Kita boleh menikmati firman Tuhan. Jangan lupa bangun mezbah. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Sesudah kita diberkati, bangun mezbah. Mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menjadi bahagian kita. Kalau Ishak diberkati, jadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Kita juga, selain kita diberkati secara jasmani, kekayaan rohani akan menjadi bahagian kita bersama. Kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami persembahkan kepada Bapa Sorga. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, masa kelaparan yang kami sudah baca itu bukan kali pertama. Ada banyak kesulitan juga yang sudah dialami oleh umat-Mu. Tetapi sebagaimana umat-Mu boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukan itu, Tuhan sudah memberkati berlimpah-limpah. Kami juga saat ini kami datang kepadamu, berfirmanlah dan nyatakanlah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami rindu mengetahui rencana-Mu indah di dalam kehidupan kami masing-masing. Melalui COVID-19, melalui pelbagai wabah, kesulitan yang lain-lain, kami tahu kuasa-Mu senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami diberkati berlimpah-limpah. Berkatilah setiap kekasih yang telah mendengarkan siaran ini. Di rumah masing-masing dijamah oleh Tuhan. Dalam segala kebutuhan hidup Tuhan mengadakan sesuai janji-Mu. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang berduka cita Tuhan berikan sukacita dari Tuhan. Karena kain kabung Tuhan ganti dengan kain sutra. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat-Mu tercurah. Tidak ada yang mengalami kelaparan. Tidak ada yang mengalami kesulitan. Penyakit yang merajalela. Tapi angkat anak-anak-Mu tinggi. Dan permuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu. Sehingga di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan angkat dan jadikan berkat. Terima kasih Bapa. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah dan adakan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa. Berkati juga pemerintah kami. Dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bersama para menteri. Karuniakan kearifan, hikmat dan akal budi untuk menangani pemerintahan, menangani perekonomian, menangani kesejahteraan masyarakat dan bangsa kami. Pemerintah kami di Sulawesi Utara diberkati Tuhan. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur bersama-sama keluarga diberkati.
Karuniakan kearifan, hikmat dan akal budi untuk memimpin daerah kami Sulawesi Utara. Bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota di 15 kabupaten kota di seluruh Sulawesi Utara diberkati berlimpah-limpah. Berkati masyarakat kami. Dalam segala kebutuhan hidup Tuhan mengadakan. Biar masyarakat kami sejahtera. Ada damai dan ada sukacita dari Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Bapa Sorgawi. Berkat damai dan sejahtera. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, kekuatan, penghiburan dan sukacita oleh Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Berhubung minggu yang akan datang adalah minggu pertama dari bulan yang baru. Jadi biasanya di gereja kita mengadakan perjamuan asa yang kudus. Nah untuk itu hari Minggu tetap kita mengadakan perjamuan. Tetapi di rumah masing-masing ada petugas-petugas dari rayon hamba-hamba Tuhan yang akan membagi-bagi roti dan anggur untuk kita nikmati pada hari Minggu. Jadi kalau saudara sudah menerima jangan langsung makan. Simpan dulu sampai hari Minggu saudara mengikuti acara perjamuan. Entah di jam 8, jam 11 atau jam 4 sore saudara melihat melalui streaming dari ibadah. Ataupun kalau jam 8 saudara yang tidak mengikuti di YouTube, jam 9 tepat kita mulai makan dan minum dari perjamuan. Jam 11, jam 12 tepat kita makan dan minum dari perjamuan. Dan jam 4 ibadah sore. Dan jam 5 tepat kita mulai dengan perjamuan. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Aku
nama yang menggetarkan hati. Hanya satu nama yang menggetarkan hati. Hanya satu